Oke, setelah kemarin kita review ya, hari ini gue akan bagikan 15 tips terbaik Huawei Watch GT4, sekaligus menunjukkan beberapa fitur tersembunyi yang bisa kalian dapetin dari smartwatch ini. 1. Tips download Huawei Health. Nah, seperti yang teman-teman tahu, untuk di smartphone Android, Huawei Health kan memang nggak ada di Google Play Store ya. Tetapi jangan salah, kita bisa install dengan sangat mudah teman-teman, sama mudahnya seperti install di Google Play Store. Jadi daripada teman-teman ribet download dan install manual ya dari APK, ada cara yang jauh lebih simpel, yaitu download Huawei Health ini dari App Store bawaan di smartphone teman-teman. Jadi hampir semua brand Android itu kan punya tuh App Store bawaan sendiri selain Google Play Store. Katakanlah Samsung dia punya Galaxy Store, Oppo dia punya App Market ya, dan Vivo punya V App Store, dan yang lainnya juga. Nah, Huawei Health itu ada di App Store bawaan tersebut teman-teman. Jadi tinggal install aja dari App Store bawaan brand, sehingga selain mudah, aman, update-nya juga bisa otomatis terinstall dari App Store ini. 2. Tips jadi jam tangan klasik. Nah, by default mau seklasik apapun desain smartwatch, dia bakal tetap terlihat sebuah smartwatch karena tampilan always on display-nya dan tampilan watch face-nya itu berbeda ya, meskipun udah senada tetapi biasanya memang berbeda, dan kalau diangkat itu langsung berubah. Nah, buat teman-teman yang suka dengan tampilan jam tangan klasik ya, yang watch face-nya itu statis persis seperti jam tangan klasik konvensional, teman-teman bisa buka settings, watch face and home, dan aktifkan raise to show AOD. Dengan begini, begitu always on display-nya aktif, tampilan watch face-nya bakal tetap statis meskipun smartwatch-nya diangkat. Kalau sekedar buat lihat jam, pengalamannya bakal jadi mirip banget ya kayak jam tangan statis konvensional. 3. Custom workout display. Nah, ini mungkin nggak banyak yang tahu kalau tampilan tracking data di workout display itu bisa diubah ya dan di custom sesuka hati teman-teman. Banyak yang nggak tahu karena settingnya memang agak tersembunyi. Jadi di workout yang pengen teman-teman custom, tap aja 2 titik di samping dan di bawah itu ada data display, dan di sini masing-masing card itu bisa kita custom ya tampilannya. Ada berapa data yang pengen ditampilin, datanya apa aja dan yang lainnya. Jadi live tracking datanya ini bukan tampilan yang paten, tetapi tampilan yang memang bisa kita modif sesuka hati. 4. Auto detect workout. Nah, Huawei Watch GT4 ini support auto detect workout sampai 4 workout, mulai dari jalan, lari, elliptical, dan rower. Tetapi by default, pengaturannya memang masih off. Jadi untuk bisa menikmati fitur canggih ini, kita perlu aktifkan dulu ya di settings, workout settings, auto detect workout, atur ke posisi on. Dengan begini kalau kita lagi jalan atau lari, itu bisa kedetek sebagai workout dan langsung direcord otomatis tanpa harus setting manual. 5. Install aplikasi. Nah, buat teman-teman yang pakai Huawei Watch GT4 dengan smartphone Android atau Huawei ya, teman-teman bisa install tuh aplikasi di smartwatch ini via App Gallery di Huawei Health. Memang koleksi aplikasinya nggak selengkap di App Store ya untuk Apple Watch misalnya, atau di Play Store untuk Wear OS, tetapi setidaknya ada beberapa aplikasi useful yang bisa kita tambahkan di sini. Contohnya ada Watch Controller ya untuk kontrol musik Spotify buat teman-teman yang pakai Spotify, terus ada Petal Maps untuk meneruskan arah navigasi ya ke Watch GT4, dan bisa install kalkulator juga atau tool lain yang mungkin teman-teman butuhkan. Tetapi memang untuk teman-teman yang pakai iPhone, fitur App Gallery di Huawei Health ini masih absen di platform iOS. 6. Menyimpan offline music. Nah, kalau teman-teman pakai smartphone Android atau Huawei, teman-teman bisa masukin file lagu di Watch GT4 ya untuk bisa diputar secara offline. Internal storage-nya sekitar 2 GB. Ya bisa lah ya pakai buat nyimpen 200-300 file lagu di smartwatch ini. Caranya buka aja Huawei Health, masuk ke device settings dan masuk ke menu musik untuk menambahkan file musik. Buat pengguna iPhone, fitur ini memang belum tersedia juga ya dan masih absen, sehingga musik kontrolnya cuma bisa dipakai buat kontrol musik yang dimainkan di iPhone aja. 7. Connect ke Bluetooth earphone. Nah, biasanya kalau kita lagi olahraga sambil dengar musik ya atau yang lainnya, TWS earphone kita konekin ke smartphone, dan smartwatch cuman kita pakai buat kontrol musik di smartphone-nya aja. Tetapi sebenarnya kita juga bisa konekin Bluetooth earphone langsung ya ke smartwatch ini, atau TWS earphone itu juga bisa teman-teman. Jadi kalau lagi dengar musik offline atau lagi olahraga tanpa bawa HP, itu bisa tetap dengar musik atau juga virtual coach-nya ya dari TWS earphone. Tinggal pairing aja TWS earphone teman-teman melalui settings Bluetooth dan langsung aja dikonekin. Setelah itu ya semua audio dari smartwatch ini langsung bisa kita dengerin dari TWS earphone yang udah kita pairing. 8. Custom tiles. Nah, salah satu hal yang paling gue suka ya dari Harmony OS 4 ini adalah tilesnya yang lebih compact, karena di sini dikumpulin ya beberapa widget penting di kategori yang sama dalam satu tiles, kayak
details kesehatan misalnya, itu ada heart rate, sleep tracking, dan yang lainnya. Kita bisa lihat infonya dengan cepat, dan kita bisa tap juga jadi shortcut ya. Begitu juga dengan tiles events atau tiles workout. Dan tiles ini teman-teman itu bisa kita custom. Jadi widget apa aja yang mau kita tampilin di sini itu bisa kita atur ya. Di tiles workout misalnya kita bisa pilih sendiri workout favorit apa yang pengen ditampilin. Jadi teman-teman bisa custom sesuai dengan apa yang paling sering teman-teman akses. Dan tiles ini juga bisa ditambah atau dikurang ya sesuai keinginan. Hal yang sama juga berlaku di watch face. Yang untuk watch face bawaan hampir semuanya itu bisa di custom juga ya, widget apa yang mau ditampilkan dan customisasi lainnya. 9. Bikin template balasan sendiri. Nah, kalau teman-teman pakai smartphone Android itu ada fitur untuk balas pesan yang masuk langsung dari smartwatch ini. Tetapi memang bukan ngetik secara langsung ya, tapi pakai template yang udah disediakan di Quick Reply. Nah, kita itu bisa bikin template balasan sendiri teman-teman biar lebih natural balasannya dengan bahasa yang lebih personal juga. Caranya kita tinggal buka aja aplikasi Huawei Health ya, lalu ke device dan buka Huawei Watch GT4, dan di Quick Reply kita bisa ngetik template sendiri dan mengubah urutannya juga bisa. Memang sih cuma terbatas di 36 karakter ya, tetapi setidaknya kita bisa bikin pesan balasan yang lebih personal lah sesuai dengan gaya bahasa kita sendiri juga. 10. Fitur workout premium. Nah, satu hal yang sangat menarik dari Huawei Health adalah fitur workout premium yang bisa kita nikmatin secara gratis. Nah, kalau teman-teman pernah berlangganan aplikasi workout premium ya kayak Freeletics yang harganya cukup mahal, atau aplikasi lari premium kayak Adidas Running, fitur yang mirip itu juga ada di Huawei Health ini. Jadi kalau pakai Huawei Watch GT4 kita bisa lebih hemat dengan memanfaatkan fitur workout di Huawei Health ini alih-alih berlangganan aplikasi premium secara terpisah. Di sini kita bisa bikin personalized workout plan sesuai dengan usia, berat badan, dan tinggi badan kita. Terus ada banyak workout course juga yang bisa kita ikutin ya dengan virtual trainer. Dan gak cuman course lari aja teman-teman, ada juga banyak workout training lain ya, mulai dari strength training, cardio, dan yang lainnya. Dan di sini lengkap juga ya dengan videonya dan navigasi workoutnya. Ini langsung connect ke Huawei Watch GT4-nya. 11. Sharing data tracking. Nah, meskipun aplikasi workout bawaannya itu udah sangat powerful teman-teman, tetapi kalau teman-teman pakai aplikasi olahraga populer ya kayak Strava atau juga Adidas Running, memang aplikasinya nggak ada dan belum bisa diinstal secara langsung di Huawei Watch GT4 ini. Tetapi setidaknya teman-teman bisa sinkronisasi data ya antara Huawei Watch GT4 ini dengan Strava ataupun Adidas Running. Caranya buka Huawei Health, masuk ke Me, lalu masuk ke Privacy Management, Data Sharing dan Authorization. Lalu di sini kita tinggal hubungkan aja dengan akun Strava atau Adidas Running yang teman-teman punya, dan pastikan juga opsi Sync Personal Info, Sync Fitness, dan Sync Health Data to Cloud ya itu dalam posisi aktif. Setting ini memang cukup tersembunyi sampai banyak yang nggak nyadar kalau smartwatch ini bisa sharing data ya dengan Strava dan Adidas Running ini. 12. Keluar dari tracking workout. Nah, waktu kita sedang workout, maka tampilan smartwatch bakal berubah ke workout tracking ya. Dan di sini kita seolah-olah nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nggak bisa keluar, nggak bisa buka menu yang lain, atau buka notifikasi, ubah brightness misalnya. Karena kalau kita tekan crown, jadinya malah post workout ya. Dan sebenarnya ini bisa teman-teman dengan memanfaatkan app switcher. Jadi tinggal tekan cepat aja 2 kali crownnya dan app switcher bakal terbuka. Kita bisa pindah kemanapun yang kita mau, termasuk mengakses watch face untuk buka notif, terus kemudian telepon dan yang lainnya. Kalau udah ya tinggal balik lagi aja ke workoutnya dari aplikasi app switcher lagi. 13. Masukkan kontak favorit. Nah, Huawei Watch GT4 ini memang bisa kita pakai buat telepon teman-teman, baik nerima telepon atau menelepon, tetapi dia nggak bisa mengakses semua kontak yang ada di HP kita. Nah, solusinya kita bisa masukkan aja beberapa kontak favorit ya yang sering kita telepon supaya bisa masuk di menu kontak smartwatch ini. Jadi kita bisa mudah kalau mau telepon ya, kita bisa buka aja kontaknya dan kita call. 14. Atur notifikasi. Nah, by default banyak notifikasi dari smartphone akan diteruskan ke smartwatch ini, tetapi yang namanya smartwatch yang selalu kita pakai ya, cukup mengganggu kalau semua notif masuk terus-terusan, apalagi dari sosmed misalnya, getar-getar terus, dan kita juga bakal kena distraksi ya. Untuk itu kita perlu atur notifikasi aplikasi apa aja yang diterusin ke smartwatch ini. Kita bisa langsung atur di pengaturan device Huawei Health. Nah, di bagian notifikasi itu aktifkan aja aplikasi apa yang mau di on atau yang di off notifikasinya.
Kalau gue sih untuk notifikasi yang diterusin ke smartwatch itu fokus ke aplikasi komunikasi ya, atau juga aplikasi penting yang memang perlu banget. Untuk di Android kita bisa lebih fleksibel mengatur semua aplikasi satu persatu. Kalau di iPhone memang hanya ada beberapa aplikasi aja yang bisa diatur secara terpisah dan sisanya masuk ke kategori others. 15. Atur tombol shortcut. Nah, tombol di bawah ini teman-teman by default itu jadi shortcut ke menu workout, tetapi sebenarnya kita bisa ganti ya ke shortcut apapun yang kita sering akses. Misalnya kita bisa atur jadi shortcut untuk buka settings atau untuk buka kalender atau yang lainnya. Dan teman-teman bisa mengubah shortcutnya ini melalui menu settings yang ada di smartwatch. Oke, jadi itu teman-teman 15 tips terbaik untuk Huawei Watch GT4. Semoga aja bisa ngebantu teman-teman dalam memaksimalkan smartwatch ini, terutama buat yang baru aja beli. Dan overall ini smartwatch yang keren ya, dan manly banget secara desain, terus punya fitur yang cukup lengkap, dan yang pasti baterainya memang terbilang sangat awet. Untuk link pembelian dan yang lainnya bisa teman-teman cek di kolom deskripsi. Gue Febian dari Kepo Tekno pamit dulu, sampai ketemu lagi di video Tekno menarik lainnya besok.